Assalamualaikum teman-teman. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan sebuah percobaan untuk mengetahui karakteristik dari sebuah benda. Apakah gerak benda tersebut termasuk dalam gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan dengan menggunakan ticker timer. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan apa-apa sih yang kita butuhkan dalam melakukan percobaan ini. Yang pertama, di sini kita punya ticker timer, di mana ticker timer ini merupakan alat yang bisa membuat ketukan pada salah waktu tertentu, di mana hasil ketukannya tersebut bisa kita analisa kecepatan gerak bendanya. Di ticker timer ini terdiri dari kapasitor, di mana kapasitor ini berfungsi sebagai penyimpan atau menyimpan muatan listrik, sehingga pada tegangan terendah pada power supply ini bisa memfungsikan ticker timer atau alat ini. Selanjutnya di sini kita punya dioda, fungsinya sebagai pengaman supaya nanti alat ini tidak cepat rusak. Ada vibrator atau penggetar, fungsinya sebagai pengetik rekaman waktu pada kertas karbon atau disebut dengan baja. Selanjutnya di sini ada besi yang diteliti kumparan, fungsinya menghasilkan elektromagnet untuk menggetarkan baja ini atau vibrator ini. Di sini ada kertas karbon, fungsinya sebagai tempat cetak ketikan-ketikan pada kertas pita. Ada seng sebagai tempat jalannya sebuah benda atau pita kertas. Selanjutnya kita punya power supply sebagai penyetabil tegangan, ada kabel penghubung, ada mobil-mobilan, ada penyanggah, ada penggaris, ada gunting, ada pulpen, ada papan, kertas milimeter blok, ada selotip. Yang terakhir kita punya pita kertas, di mana fungsinya sebagai tempat merekam gerak atau jejak benda. Untuk langkah selanjutnya kita rangkai alat seperti ini. Yang pertama kita pasang pita kertas di bawah kertas karbon, usahakan berada di bawah kertas karbon supaya nanti jejak benda bisa kita baca dengan jelas. Kemudian di ujung pita kertas ini kita beri selotip, kemudian kita hubungkan pada mobil-mobilan seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan ticker timer ke power supply dan kita nyalakan power supply pada tegangan 3 volt. Inilah hasilnya. Untuk langkah yang kedua, kita pasang pita kertas di bawah kertas karbon seperti ini. Kemudian kita beri selotip pada ujung pita kertas, kemudian kita hubungkan ke mobil-mobilan. Selanjutnya papan kita beri penyanggah, dan pita kertas dan ticker timer kita beri penyanggah juga. Seperti ini. Kita taruh mobil-mobilan di atas papan luncur. Kita hubungkan ticker timer ke power supply dengan tegangan
digepok, kemudian kita nyalakan power supply seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Saya akan memperlihatkan hasil ketukan dari ticker timer. Saya akan membedakan hasilnya pada percobaan pertama dan percobaan kedua, di mana percobaan kedua menggunakan bidang miring. Dapat dilihat dari percobaan pertama, jarak antara setiap ketukannya dari awal ke akhir itu bahwa jaraknya sama. Jarak antar ketukannya sama, menandakan bahwa kecepatannya konstan, dan ini merupakan ciri khas dari gerak lurus beraturan. Selanjutnya, pada percobaan yang kedua ini dengan bidang miring dapat dilihat dari hasil ketikan ticker timer pada pita kertas ini bahwa pada ketikan pertama sampai akhir itu jaraknya berbeda-beda atau semakin renggang atau jauh jaraknya. Hal ini menandakan bahwa kecepatan benda semakin cepat atau kecepatan bendanya berubah pada setiap waktu, sehingga geraknya pada percobaan kedua ini termasuk dalam gerak lurus berubah beraturan, atau bisa disebut dengan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Selanjutnya, pita ketik kita tandai tiap 5 titik sekali, lalu kita gunting dan tempel pada kertas milimeter blok seperti pada gambar ini secara berurutan, maka diperoleh sebuah bentuk grafik kecepatan terhadap waktu. Kecepatan terhadap waktu dapat dijelaskan bahwa untuk ke sebelah kanan GL gerak lurus beraturan, grafiknya berupa garis mendatar. Hal ini menandakan bahwa kecepatan benda itu tetap atau konstan setiap waktu, sedangkan untuk yang sebelah kiri itu untuk gerak lurus berubah beraturan, itu grafiknya berupa garis linear ke atas. Hal ini menandakan bahwa kecepatan benda berubah secara teratur. Nah, dapat kita simpulkan untuk percobaan kita kali ini bahwa untuk percobaan yang pertama itu kecepatannya konstan dilihat dari jarak antar ketukan pertama sampai akhirnya itu jaraknya sama. Hal itu menandakan bahwa ciri khas dari GLB yaitu kecepatannya konstan karena dilihat dari jaraknya sama dari awal ke akhir. Sedangkan untuk percobaan yang kedua yang menggunakan bidang miring itu ketikan antar pertama sampai akhir itu jaraknya semakin lama semakin renggang. Hal itu menandakan bahwa kecepatan benda berubah atau kecepatan benda semakin lama semakin cepat. Hal itu menandakan bahwa geraknya termasuk dalam gerak lurus berubah beraturan karena kecepatan benda tersebut berubah-ubah namun memiliki pertambahan kecepatan yang konstan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.